Oke, selamat datang di kelas luar galaksi. Jadi ini adalah kegiatan yang berburu yang sudah kita lakukan beberapa hari lalu. Hanya saja karena terkendala oleh kamera ini HP yang biasa kita pakai ada masalah. Jadi kita manfaatkan kamera lagi lain milik si bungsu ketiga. Nah, bocah ketiga maksudnya. Hanya saja ternyata karena memang tidak terbiasa, entah settingannya yang salah, alhasil rekaman sepanjang hampir 18 menit durasi ini tersetting mute alias tanpa suara. Jadi mau nggak mau akan saya coba buat alur secara deskripsi cerita. Nah, ini bocahnya yang ketiga ini, sambil dilihat dia agak keberatan kayaknya dengan HP-nya akan dibawa ini. Dan seperti biasa kita mulai dengan naik motor dan ditemani si bungsu. Perjalanan kita mulai, lanjut. Dan sebenarnya ini agak telat ya, mestinya sih idealnya berjalan lebih pagi, tapi ini karena kita mengawali jam 8 pagi ya sudah. Sementara dalam kondisi dilihat cuacanya begitu terik, padahal masih jam 8, mataharinya serasa sudah 3 ini. Jadi kita mengarah lagi ke lokasi yang sama di perburuan sekitar 2 minggu lalu. Tempat kita nembak ikan-ikan beluntak atau yang alias ikan glodok atau tembakul. Karena ada kecenderungan lokasi tekukurnya ada menunjukkan gelagat lebih banyak penampakan dibanding kunjungan yang sebelumnya. Nah, seperti biasa melalui jalur persawahan bentangan yang luas seperti ini, baru proses sekian hari menanam ya, berapa musim lalu itu, sekitar 2 minggu lalu sih sudah masih bibit-bibit benih. Nah, ini sudah agak tinggi. Jadi kita akan melihat lagi lokasi di mana persisnya kita menemukan kemarin ada gerombolan burung puyuh. Nah, ini melewati satu kampung yang mengadakan acara masak-masakan besar. Ini sepertinya ada pesta untuk perayaan entah apa. Biasanya kami menyebutnya di Lombok sini dengan begawe begitu ya. Istilah yang khas juga dimanfaatkan oleh orang-orang Hindu Bali. Ini sudah sampai di wilayah apa ini namanya ya? Sungai Bakung, dan kita tetap mengarah lagi ke bagian dari desa yang di sana, Dusun Kapitan kita menyebutnya. Nah, ini lokasinya. Cuman ya bisa mohon maaf dimaklumi, selain karena memang bisu, suara-suara asli juga sudah tidak terdengar seperti apa yang dalam deskripsi realnya. Nah, kita sudah sampai di lokasi. Kita mulai dulu intip-intip seperti biasa. Adakah gelagat penampakan burung-burung atau puyuh di lokasi yang sama? Ini lokasi yang di mana ini? Tepatnya di kebun rambutan yang kita biasa kunjungi. Jadi sambil ngendap-ngendap seperti ini, pasang peredam. Selanjutnya mulai menyusuri alur setapak yang ada di antara kebun-kebun ini. Nggak menemukan apa-apa, tapi di saat di pagar ini sepertinya ada gerakan sedikit. Nah, ini ya, waktu ngintip-ngintip ternyata ada gerakan di antara rimbunan ini. Sepertinya sih ular, tapi jenis-jenis yang biasa. Cuman ya sudah keburu lari. Sekali lagi sayang suara Arielnya tidak muncul. Tapi ya nggak apa-apa ya, harap maklum, dan kita tetap melanjutkan perjalanan perburuan. Ini sudah masuk agak dalam perkebunan-kebunan. Nah, nggak bisa lebih ternyata ada orang lagi sedang potong-potong rumput, jadi ya nggak usah lah kita mengganggu kegiatannya, jadi kita menghindar saja. Ini di mana ini? Masih di alur jalan yang sama. Oke, keluar lagi dari arena perkebunan. Lebih tepatnya kalau di sebelah kanan sini ada kandang ayam yang cukup besar. Kita balik ke motor saja. Nah, kalau yang persis di depan itu biasanya itu yang lokasi dari kebun rambutan yang cukup luas. Jadi kadang-kadang kita sih berjalan di situ sambil mengarah mensasar burung-burung yang cari makan ya di antara buah. Sementara ini menyusuri balik lagi ke arah motor.
sambil coba manggil-manggil burung dengan teknik manual suara. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah memastikan tidak ada di komplek yang tadi, kita bergerak lagi menuju komplek sebelah lagi, perkebunan yang kebetulan sudah habis panen. Tampak hamparan luas seperti ini, tapi karena juga terlalu terik ya, kemungkinan juga tidak ada burung-burung, jadi ya kita bergeser tempat. Selanjutnya menyusuri aspal utama, tapi ini masih dalam satu lingkup kawasan yang masih berdekatan begitu ya. Nah, ini ada lagi satu yang ada kecenderungan bisa kami lihat dulu di sebelah kiri ini. Di bagian tanah-tanah itu banyak burung terkukur turun, jadi kita pastikan dulu. Kita cek sebentar. Ternyata nggak ada, jadi kita bergeser lagi. Ya ini ya, banyak aspal rusak karena memang ini alur bagian dari kendaraan-kendaraan berat yang mengangkat barang-barang galian C untuk bangunan di wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, ini yang menarik. Ini satu kawasan yang dulunya kita pernah melihat penampakan dari burung puyuh. Tapi waktu itu benih-benih jagungnya belum terlalu tinggi. Nah, sementara karena sudah berkali-kali hujan, dalam kurun 2 minggu, jagungnya meninggi dan ini sudah sangat tidak mungkin bisa menangkap gerakan puyuh seperti minggu lalu. Nah, yang menjadi menarik ini yang di wilayah depan seberang. Ternyata kami mendengar lagi beberapa bunyi burung terkukur di kawasan ini. Perkutut ya. Akhirnya sempat satu hit. Nah ini saya kebetulan bawa. Hitnya tadi nggak didokumentasikan oleh si Krucil. Ini masih dalam kondisi hidup. Sekalian kita beramah-tamah ngobrol dengan bapak tukang sini. Maksudnya sih kita pinjam pisau untuk gorok si burung ini ya. Karena dia lukanya nggak berada tepat di bagian vital. Jadi kita gorok dulu, skip seperti itu. Selanjutnya jalan lagi, kita ngobrol dulu sejenak. Dan suara-suara burung perkutut sepertinya ada di belahan-belahan wilayah seberang lagi. Oke, tadi pada saat hit pertama kita juga sudah melihat ada yang satu kena. Nah tapi ini nyukur bulu tok, tapi yang kita bisa pastikan menemu bulu. Tapi apakah dia jatuh apa enggak? Nah itu rumput-rumputnya sih sepanjang 15 cm seperti ini, tapi dengan ketinggian seperti ini jadi sulit memastikan. Nah, itu ya satu pohon yang utama di situ. Tadi juga sudah kena satu burung, cuman kita nggak bisa pastikan apakah dia jatuh atau tidak. Berikutnya karena kelelahan ya kita nyambi makan-makan dulu ya, ganjel perut. Kebetulan bawa buah. Nah ini tadi petunjuk yang burung pertama hit yang sebelum yang kita dapat itu ya, dia jatuh. Nah yang ketiga itu di atas pohon itu juga ada, sempat hit tapi kita nggak bisa pastikan apakah dia jatuh karena ada seperti burung jatuh gitu ya, karena tetap lurus tegakan, nggak bisa pastikan. Jadi ya kita harus jalan ke sana lagi, pastikan lagi, jalan-jalan di bawah-bawah, gerusak-gerusuk tapi nggak nemu-nemu. Akhirnya ya sudah, sekedar nongkrong di dekat motor sini. Dan untuk trip berikutnya mungkin kita akan menyalakan alat MP3 player. Sambil ini lagi ya, panas yang terik selalu bikin kita dehidrasi, jadi memang harus bawa bekal. Nah mohon maklum lagi sekali lagi karena nggak ada suara pendukung ini, mute itu ya dalam proses perekaman. Jadi saya hanya bisa beri deskripsi. Pada saat ini saya mulai menyalakan MP3 player yang ternyata menunjukkan gelagat, respon menarik, jadi burung-burung pada mendekat. Nah saya agak sedikit meletakkan bed collarnya agak jauh, berjarak sekitar 10 meter. Nah ini di situ. Berikutnya kita jaga jarak. Apakah, nah itu ya, kita balik lagi ke arah motor. Semoga sih ada respon, harapannya begitu. Dan sekembalinya saya ke arah motor ini, ada lagi satu proses hit ya. Ternyata burungnya mendekat. Nah itu di belakang motor sana, posisinya di pohon-pohon kering itu, karena dia penasaran dengan suara dari bird caller.
Nah akhirnya kita datangi dulu burungnya ini ya. Pada saat proses mencari, dia jatuh di bagian selokan kecil di bawah pohon itu. Cukup lama sebenarnya obrak-abrik tempat ini, karena ya posisinya kecil burungnya, terus selain itu juga di bawah situ juga banyak ini jenis rumput-rumputan liar yang tumbuh, jadi saya harus menyibak sekaligus juga mencabut beberapa rumput yang ada karena dekat perairan ya, air gitu ya, jadi tumbuhnya dia lebih baik daripada yang tumbuh-tumbuhan yang di atas ini. Alhamdulillahnya ketemu juga akhirnya. Nah ini dia ya, pada saat saya mendapatkan, padahal ya sebenarnya nggak jauh-jauh juga di situ, di bawah kaki dari tadi berdiri. Akhirnya burung kedua yang hit, yang mestinya sih dari kesempatan dapatnya sudah hampir 5 ya, tapi yang benar-benar hit. Nah ini dia, ini kalau ini langsung hit dia tepat di bagian leher, langsung jatuh. Deskripsi berikutnya saya lupa, saya lagi ngomong apa ya, menjelaskan situasi lingkungan sekitar atau bagaimana, yang jelas ini ya, sambil nyantap lagi karena kami kebetulan bawa beberapa kudapan kue yang ada di acara apa waktu siraman keluarga yang ada di tetangga, karena ada salah satu anak mantunya yang sedang hamil untuk pertama kalinya, jadi ya dilayakan dengan mengundang orang-orang kampung. Nah lumayan lah, jadi beberapa kuenya ini jadi bisa kita bawa untuk jadi bekal-bekal berburu seperti ini. Meskipun dia masih ditambah dengan beberapa lagi camilan-camilan lain, karena kemauan si kerucil. Apa ya, gak ada yang bisa dijelaskan lagi mungkin selain ya hanya menempati posisi ini. Nah ini ya rupa kuenya, ager-ager atau yang kita kenal kalau di Jawa sebagai gudir. Lalu ada apa lagi itu, dicampur buah dan apa sih, ada bahkan ada bawa kerupuk malahan ini. Nah sementara itu panggilan dari bird callernya juga masih sedang berlangsung, tapi sejauh detik ini dalam pemantauan ini sudah nggak ada respon lagi, jadi saya tergerak untuk ambil. Nah itu ya proses saat kali mengambil bird caller, sehingga kita putuskan untuk pergi ke arah yang lain. Nah kemana berikutnya? Nah ini kita menyusuri langsung ke arah barat dari posisi perburuan yang tadi, menuju ke lokasi Pantai Buncit, karena si kerucil ini masih penasaran dengan apa ya kegiatan aksi kita waktu kemarin, menembak beberapa ekor ikan beluntak atau tembakul itu ya, mudskipper yang ada di pantai sebelah ujung barat sana. Nah ini kita sedang mengarah ke sana, melewati kampung paling ujung sebelum mendekati wilayah pesisirnya. Ya masih bisa dikatakan sebagai kampung nelayan, karena juga mereka di sini juga berprofesi sebagai para petani tambak ikan bandeng utamanya, dan mungkin juga ada udang, tapi sepertinya sih lebih banyak bandeng ya. Nah ini posisinya tambak-tambak bandeng yang ada di sekitar kiri kanan dekat alur muara sungai, yang sebenarnya sih muara ini bisa mengalir jauh lagi ke arah kiri sana hingga Pelabuhan Lembar. Sementara pantai utama, pantai yang disebut Pantai Buncit itu lebih di depan lagi, sekitar 300 meter dari ujung jembatan yang kita ini. Berikutnya, nah ini kita tiba, tapi dilalahnya air dalam kondisi sedang pasang. Jadi ya sangat kecil kemungkinan kita bisa membidik ikan-ikan tembakul, karena ikan tembakul itu akan lebih mudah dilihat ketika mereka sedang ini posisi berjemur pada saat air sedang surut. Jadi ini aja nongkrong-nongkrong sebentar, melihat beberapa kegiatan masyarakat sekitarnya ini ya, ibu-ibu yang pulang dari membersihkan, biasanya ini membersihkan kotoran yang di sepanjang pinggiran tambak itu. Ini sama juga orang-orang yang juga berlibur kegiatannya. Ya, di saat momen ini kita juga sempat hit satu ikan beluntak itu ya, ikan si mudskipper, dan ini dilihat lagi oleh anak-anak yang bawa perahu itu. Karena tidak ada kegiatan lain, ya sudah kami mendokumentasikan kegiatan mereka bermain ini ya. Mereka saling oper dari teman-teman yang ada di atas untuk dikasih makanan jajanan ini.
Ya namanya permainan anak pesisir ya seperti ini, mereka nimbrung lumpur, dayung-dayung kapal di sini, cari ikan seperti itu ya. Asik sebenarnya kegiatannya, apalagi kalau bisa sekali waktu kita menyusuri lokasi ini dengan perahu seperti mereka lakukan. Setelah memastikan tidak ada kegiatan dan tidak ada yang bisa dijadikan sasaran target tembak, akhirnya kami memutuskan putar balik lagi. Ya entah apakah nanti di depan masih ada penambakan berapa ekor tekukur, ya akan kita lihat. Tapi yang jelas ini mungkin juga waktu sudah mulai cukup terbatas, jadi tidak ada kegiatan lain. Kita sambil jalan memastikan posisi burung target buruan. Ya kalau nggak ada langsung mengarah pulang. Jadi seperti itu, simple saja. Dinikmati perjalanan itu, apapun hasilnya, hit tidak hit, yang penting kegiatan kelas luarannya pun bisa berlangsung dengan penuh bahagia. Nah, lebih seperti itu ya. Nah ini melewatin kawasan Bali, wilayah-wilayah pasca melewatin pertambakan, dan ini persawahan-persawahan warga juga yang saat ini juga masih mendekati awal-awal menanam padi seperti itu ya. Jadi benih-benih juga sudah tertancap dengan rapi, yang artinya mereka hanya berharap dengan curahan hujan untuk pengalian irigasi yang ideal dari air-air yang berasal dari awan itu ya. Jadi nggak ada sistem irigasi karena memang kawasan ini bisa dikatakan wilayahnya juga kalau kadung kering ya kering gitu ya. Menjalani perjalanan setapak secara perlahan, nggak ada penampakan lain, jadi ya sudah, akhirnya kita putuskan pulang. Ini kawasan terakhir kita dapat hit burung yang pertama, nggak ada apa-apa. Nah terus pamit juga dengan para ibu-ibu yang mencari makanan untuk ternak mereka. Berikutnya kembali ke jalan yang benar, ke jalan aspal yang benar, kurang lebih seperti itu. Mana lagi? Masih sama posisinya bapak yang awal juga, cabit-cabit rumput. Jadi demikian teman-teman, per deskripsi yang bisa kita bagi dalam perjalanan trip kelas luaran kali ini. Semoga ada kesempatan lain di kesempatan vlog mendatang untuk kami berbagi cerita lagi. Terima kasih sudah nyimak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.